Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Cerdik Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 1 memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 1 ini, yaitu sub pokok bahasan A, arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Sub pokok bahasan B, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan sub pokok bahasan yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sahabat pembelajar, sebelumnya kita sudah membahas tentang sub pokok bahasan B dan sub pokok bahasan A, dan pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan sub pokok bahasan C, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama kita akan bahas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia ini. Ciri atau karakteristik yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila itu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, kita harus meyakini ada Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Hal ini merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mampu mengatasi segala paham perseorangan, paham golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak akan terpecah belah oleh sebab apapun juga. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini merupakan sendi utama demokrasi Indonesia yang berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Ketika bicara demokrasi secara umum adalah berbicara masalah mayoritas dan minoritas atau yang diambil lewat voting, tetapi di dalam demokrasi di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak hanya melulu berdasarkan mayoritas dan minoritas, tetapi dengan musyawarah mufakat atau suara bulat yang sering kita istilahkan dengan musyawarah mufakat atau suara aklamasi. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan salah satu tujuan yang hendak mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sila-sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena kita sebelumnya sudah membahas bahwa Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain dan tidak bisa dibagi-bagi atau diperas. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan yang sudah final karena telah mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan. Pancasila ini diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dengan melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Mempertahankan Pancasila berarti sama artinya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada yang ingin mengganti Pancasila, akan secara otomatis akan meruntuhkan bangunan negara kita. Karena itu, mempertahankan Pancasila merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun rakyat atau warga negara. Nah, sahabat pembelajar, sekarang kita bahas yang kedua, bagaimana membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dikarenakan Pancasila ini merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Nah, pembiasaan-pembiasaan ini dapat dilakukan mulai dari lingkungan keluarga. Jadi kita biasakan perilaku kita di lingkungan keluarga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila yang dapat kita lakukan dalam lingkungan keluarga, mungkin kita taat dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang kedua, kita menghargai antar sesama saudara-saudara kita. Setelah itu kita melaksanakan kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini merupakan tempat yang sangat strategis dalam membina dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku keseharian dari peserta didik atau siswa. Dengan harapan, kelak ketika meninggalkan bangku sekolah, mereka ini memiliki kemampuan yang cukup untuk mengabdikan dirinya bagi bangsa dan negara. Ada beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan di sekolah, seperti mentaati tata tertib sekolah, menghormati guru, saling menghargai antar teman, rajin belajar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kita membiasakan perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan. Perilaku dalam pergaulan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila mungkin kita menghargai pendapat teman ketika kita melakukan obrolan atau ada mungkin perdebatan dalam permasalahan tertentu. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian tidak membeda-bedakan berteman karena dasarnya agama, karena dasarnya etnis atau status sosialnya.
Setelah itu eh, membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini merupakan aspek penting dalam pelaksanaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan lingkungan masyarakat merupakan unsur penting dari sebuah negara yang berperan dalam melestarikan pandangan hidup suatu negara. Nah, perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat itu seperti menghargai sesama warga tanpa membedakan agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada tetangga kita, teman-teman kita, atau warga di samping kita melakukan ibadah, kita tidak boleh mengganggu. Atau tidak melakukan hate speech atau ujaran kebencian. Atau juga tidak boleh kita menyebarkan hoax atau berita bohong. Jadi kalau belum yakin dengan kebenaran berita itu, jangan kita menyebarkan. Jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita harus uji dulu kebenarannya dengan data dan fakta yang valid, sehingga kita tidak menyebarkan berita bohong atau hoax. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini, membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 8 bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, demikian yang bisa kita bahas, sekaligus kita menuntaskan pembahasan materi bab 1 kelas 8 ini tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih.